Halo semuanya, berjumpa kembali di AWS Channel. Pada video kali ini saya akan mengunboxing sebuah smartphone yakni Oppo seri A5s ya, yang pada saat video ini dibuat tepatnya bulan September tahun 2024. Harga unit barunya berkisar antara 500 ribuan ya. Sudah sangat murah dibandingkan dengan saat pertama kali Oppo A5s ini keluar ya, yakni tahun 2019. Pada saat itu seingat saya untuk varian RAM yang 3/32 GB itu harganya 1,9 juta. Jadi ada selisih 1,4 jutaan ya untuk harga tahun 2024 ini. Dan sebelumnya saya beritahu kenapa harganya bisa murah, dikarenakan Oppo A5s keluaran tahun 2024 ini adalah versi refurbish atau rekondisi ya, yang lebih singkatnya versi daur ulang ya. Oke, jadi varian yang saya beli ini adalah versi RAM dan internal 6/128 ya, harganya 500 ribuan. Nanti link pembelian saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Tapi perlu diingat ya, 6128 untuk varian refurbish atau rekondisi itu belum tentu original ya dalamnya ya, itu hanya label marketing saja ya, karena jika di logika pun tidak mungkin ya harga 500 ribuan mendapatkan RAM dan internal sebesar itu. Oke, jadi nanti kita coba cek menggunakan aplikasi AIDA 64. Untuk harga 500 ribuan ini kita dapat yang RAM dan internal berapa ya nanti ya. Oke, pertama kita lihat dulu kemasannya ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, keluaran 2019 ya, belum terlalu jadul banget. Jadi 5 sampai 6 tahun yang lalu. Oke, di belakangnya cuma keterangan seperti ini, layarnya 6,2 inch, resolusi HD+, baterainya untuk 500 ribuan tergolong besar ya, 4230 mAh, namun ini mungkin sudah diganti baterai standar ya, bukan yang ori ya. Oke, dua kamera ya, seingat saya 13 megapiksel dan satunya 5 megapiksel atau 2 megapiksel untuk bokeh ya, potret, dan ada aplikasi iBeauty. Oke, ini keterangan di bawahnya, dia diimpor ya dari Cina ya. Jadi emang Oppo ini merek Cina, refurbishnya, rekondisinya juga dibuatnya di Cina sana. Jadi kita hanya tinggal negara di Indonesia dan negara-negara lain hanya tinggal menjualnya saja. Dan perlu diingat, barang refurbish atau rekondisi seperti ini juga tercover garansi ya, garansi 1 tahun, bukan garansi resmi ya, tapi garansi toko alias distributor. Syarat mengklaimnya, jika kalian membeli online, kalian harus membuat video unboxing seperti ini. Jika ada kendala, video unboxingnya dikirim ya lewat aplikasi dimana kalian membelinya, Tokopedia, Lazada, Shopee, JLL. Kemudian kalau sudah di ACC, nanti kalian tinggal mengirimnya, dikasih alamat untuk dikirim, dan biaya ongkir ditanggung pembeli ya, nanti dikasih yang unit baru yang tidak error. Tapi kalau kalian membeli di toko offline biasanya harga lebih mahal sih, 100 hingga 150 ribuan. Tetapi jika pas di unboxing ada error atau kendala saat itu juga, biasanya langsung ditukar yang unit baru. Oke, jadi saya ini membelinya di online ya, jadi harganya dapat yang murah banget, 500 ribuan, dan semoga unit yang saya beli normal ya, tak ada kendala. Karena juga males juga ya untuk mengurus klaim garansinya, ini kirim-kirim butuh waktu dan biaya juga. Oke, jadi pertama yang kita dapat seperti ini, SIM ejector ya ini teman-teman. Oke, di sini buku panduan, dan ini ada bonus softcase-nya ya. Oke, entah yang original tahun 2019 dulu, sepertinya nggak dapat ya. Nah ini ya smartphone-nya ya, saya memilih warna pink. Ini mikanya seperti mika harddisk ya ini.
biasanya tidak seperti ini mikranya. Oke, seperti ini teman-teman, saya memilih yang warna pink. Oke, ini di belakangnya juga sudah terpasang anti gores ya. Oke, ini listnya warnanya oranye ya, gold emas ya, warnanya gold emas. Oke, bagian kiri tombol volume, atas bawah SIM tray, bagian kanan tombol power, atas polos, belakang speaker, mikrofon, jack audio 3,5, port charging, masih micro USB. Oke, jangan lupa ya teman-teman, di bagian ini, nah ini jangan lupa diklik tag ya, di sini juga masih biasanya masih terbungkus. Nah, biasanya masih terbungkus dengan plastik ya, pelindung lensa ya. Jadi banyakan tidak dibuka ya, karena belum tahu, mungkin jadi hasilnya burik atau gimana gitu. Oke, bagian depan ini sudah terpasang anti gores juga ya, screen guard ya, bukan TG ya. Depan belakang ada TG nya semua. Oke, ini dua kamera flash, dan ini adalah fingerprintnya. Cantik ya warnanya ya, pink, cocok buat wanita. Oke, coba kita hidupkan ya, dan saya setting-setting dahulu dan mendownload beberapa aplikasi. Oke teman-teman, beginilah tampilan pertama ketika sudah saya hidupkan dan juga sudah saya setting-setting semuanya, memasukkan email, mengupdate Google Play-nya, dan menginstal dua buah software ya, AIDA 64 dan juga HW Info Device. Oke, jadi ini kita masuk ke tentang ponsel ya. Oke, modelnya Oppo A5s ya. Dia menggunakan versi Android Oreo 8.1. Kemudian di sini tertulis RAM dan internal 6/128 GB. Nanti kita cek, karena saya tahu ini sebenarnya fake ya, untuk harga 500 ribuan mendapatkan RAM dan internal sebesar ini. Tingkat keamanan patchnya 5 Maret 2021. Untuk sebuah Android refurbished 500 ribuan ini termasuk tinggi ya tingkat keamanannya. Biasanya 2017-18 begitu ya untuk refurbished 500 ribuan, dan ini peningkatan ya kualitas refurbished harga 500 ribuannya. Oke, lalu kita masuk ya ke aplikasi AIDA 64 nya untuk mengecek. Oke, nah di sini tertulis Oppo A5s seri CPH1909 ya, sepertinya ini versi yang Cina ya, karena menggunakan Qualcomm ya. Yang masuk Indonesia resmi itu setahu saya MediaTek Helio P35 ya. Oke, di sini RAM-nya 4 GB ya, ternyata ya, bukan 6 GB, LPDDR3, dan internalnya 64 GB ya, tersisa 49 GB. Masih menggunakan eMMC ya, karena keluaran 2019. Namun untuk harga 500 ribuan mendapatkan 4/64 itu sudah bagus ya, sudah bagus sekali. Kita lihat SoC nya, dia menggunakan Snapdragon 450 ya, octa-core, ini tergolong kencang ya, jadi ini bisa ya nanti ya untuk game-game kekinian. Setting paling rendah dia masih bisa lancar. Oke, baterai 4230 mAh ya, mungkin udah diganti yang versi standar ya atau KW ya. Oke, kondisinya masih baik. Oke, sensornya accelerometer seperti ini bagi yang tahu saja. Ada giroskopnya AMD RMD. Oke, kemudian kita masuk ke device HW Info ya. Oke, layarnya resolusi 720p ya, 4 big bar DDR3 eMMC ya. Kita langsung masuk, GPI nya 320 ya, masuk detail ya ini ya.
karena DPI nya rapat. Kameranya, wow, dia menggunakan Samsung S5K 316 ya, ukurannya 13 MP. Kemudian ini selfie-nya ya, mungkin ya IMX 471 ya, kemungkinan sebesar 4 megapiksel ya. Oke, kita klik sensornya seperti ini. Nah, di sini yang hijau cuma akselerometer dan giroskop ya. Lainnya merah, saya kurang tahu maksudnya apa, namun yang tertera seperti ini ya. Oke. Selain itu, fungsi-fungsi lainnya normal ya, seperti tombol volume, power, kemudian WiFi juga sudah saya konekkan normal. Kartu juga bisa membaca baik SIM card maupun micro SD, semuanya normal ya. Oke. Kemudian kita coba pasangkan menggunakan case-nya seperti ini. Case-nya tipis ya, saya sarankan membeli lagi aksesorisnya yang lebih bagus daripada bawaannya, kemudian membeli tempered glass juga. Oke, dari beberapa ponsel smartphone Oppo yang pernah saya beli, kemungkinan ini ya seri yang refurbished rekondisi yang paling bagus ya. Selain build quality-nya juga bagus, beda dari sebelumnya A37, A3s, F5, Y66 yang pernah saya beli. Kemudian dari segi harga dan speknya yang saya dapat juga bagus ya, Snapdragon 450, RAM dan internal 4/64 ya. Oke, sekian saja teman-teman unboxing singkat Oppo A5s versi refurbished rekondisi. Setelahnya saya akan membuat video mengenai Oppo A5s ini ya, menguji kemampuan gaming testnya karena memakai Snapdragon 450, jadi bisa diuji dengan game-game kekinian, masih tergolong kencang ya prosesornya ini. Kemudian hasil tes video dan kameranya, karena tadi sensornya juga Samsung ya, terdeteksinya di aplikasi HW device, jadi harusnya hasilnya lumayan ya. Kemudian USB OTG terutama untuk membaca flash disk, dan terakhir tentu saja aksesorisnya ya berupa soft case dan hard case. Oke, terima kasih sudah melihat hingga selesai, semoga bermanfaat.